Salam Patunggilan. Bapak dan Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus dan jemaat yang ada di rumah kita masing-masing, bahwa perayaan Hari Raya Unduh-Unduh pada tahun ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Dikarenakan pada tahun ini bahwa keadaan bangsa dan negara kita mengalami pandemi COVID-19. Tetapi Hari Raya Unduh-Unduh dengan tema virus corona tidak dapat menghalangi kita untuk bersukacita dan bersyukur. Oleh sebab itu, jemaat Tumpak sekali lagi mengajak Bapak dan Ibu saudara-saudara untuk mempersiapkan Hari Raya Unduh-Unduh dengan penuh sukacita. Untuk mengawali, kami undang bangkit berdiri, kita memuji dari Kidung kontekstual nomor 7. Kita nyanyikan 2 kali, mari sorak bergembira. Mari sorak bergembira, jiwa raga siapkanlah semua. Allah Bapa sungguh baik, nyatakan janji kepada umat-Nya. Mari kita bergembira, mengagungkan pujian rohani. Mari kita bergembira, mengagungkan pujian rohani. Mari sorak bergembira, jiwa raga siapkanlah semua. Allah Bapa sungguh baik, nyatakan janji kepada umat-Nya. Mari kita bergembira, mengagungkan pujian rohani. Mari kita bergembira, mengagungkan pujian rohani. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita satukan hati, kita masuk di dalam saat teduh. Ibadah Hari Raya Unduh-Unduh pada saat ini kita lakukan dengan penuh percaya bahwa pertolongan kita adalah dari Tuhan Allah, Pencipta langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya dan yang kekal kasih setianya. Salam damai sejahtera dan kasih karunia dari Tuhan Allah beserta saudara-saudara semua. Amin. Saudara, tema ibadah kita yang mendasari ibadah kita saat ini, Hari Raya Unduh-Unduh ini, saya baca Amsal 3 ayat 9 dan 10 yang demikian. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh dengan melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Amin. Saudara, dengan tema ini, marilah Hari Raya Unduh-Unduh ini kita lakukan dengan penuh rasa hormat, syukur, sukacita, dan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin.
Kita bernyanyi, kita nyanyikan Kidung Kontekstual 14 dua kali. Sinar Mentari. Silahkan duduk. Jemaat kekasih Tuhan, dalam surat 1 Yohanes 1 ayat 8 dan 9, demikian 1 Yohanes 1 ayat 8 dan 9, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita seringkali diingatkan oleh firman Tuhan supaya kita mengasihi sesama, terlebih dari itu juga mengasihi Tuhan. Namun kalau kita hubungkan dengan kehidupan kita sehari-hari, firman Tuhan ini, kita tentu kalau mau jujur, kita mengaku dosa kita, banyak sekali dosa dan kesalahan kita. Oleh sebab itu mari kita akui dosa kita, mari kita berdoa, mohon pengampunan kepada Tuhan. Kita berdoa. Tuhan, inilah diri kami masing-masing. Dengan keberadaan kami sujud di hadirat-Mu. Kami mengakui bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami, Tuhan selalu menyertai dan memberkati kami. Tetapi kami Tuhan yang seringkali meninggalkan Engkau. Banyak sekali dosa dan kesalahan kami, baik terhadap sesama kami, terlebih terhadap Tuhan, baik yang kami sadari atau tidak kami sadari. Dengan kerendahan hati, kami mohon kiranya Tuhan berkenan mengampuni kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami memohon. Amin. Jemaat, kami undang untuk berdiri, kita menerima berita pengampunan, berita anugerah dari Tuhan. Terimalah berita anugerah bagi orang yang mengakui dosanya. Saya baca Yesaya 41 ayat 10 yang demikian, berita anugerah. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan mengangkat engkau. Aku akan menolong engkau, bahkan meneguhkan. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Amin. Jemaat disilahkan duduk kembali. Kita bersama-sama akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita berdoa. Doa ini kita nyanyikan dengan nyanyian kidung baru, dan nanti firman Tuhan akan dibaca oleh majelis jemaat dari 1 Tesalonika 5 ayat 12 sampai 18.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita membuka Alkitab kita. Bacaan kita pada saat ini kita ambil dari Perjanjian Baru, yaitu di 1 Tesalonika 5 ayat 12 sampai 18. Yang demikian bunyi dari firman Tuhan dengan judul Nasihat-nasihat. Kami minta kepadamu saudara-saudara, supaya kamu menghormati mereka yang bekerja keras di antara kamu, yang memimpin kamu dalam Tuhan dan yang menegur kamu, dan supaya kamu sungguh-sungguh menjunjung mereka dalam kasih karena pekerjaan mereka. Hiduplah selalu dalam damai seorang dengan yang lain. Kami juga menasihati kamu, saudara-saudara, tegurlah mereka yang hidup dengan tidak tertib. Hiburlah mereka yang tawar hati. Belahlah mereka yang lemah. Sabarlah terhadap semua orang. Perhatikanlah supaya jangan ada orang yang membalas jahat dengan jahat, tetapi usahakanlah senantiasa yang baik terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua orang. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Demikian pembacaan Alkitab. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia ialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan, menyimpan dalam hatinya, dan melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, di hari raya unduh-unduh pada saat ini, tema kita adalah virus corona tidak dapat menghalangi kita untuk bersukacita dan bersyukur. Dan judul renungan kita hari ini saya beri judul ini yang ada ini, Sekuntum Mawar Merah. Judulnya Sekuntum Mawar Merah. Jemaat, kalau kita lihat ini ada bunga mawar merah ini, yang kita lihat apanya, ada apa saja ini? Ada bunga, ada daun, ada pohon, adalah apa lagi? Duri. Ya. Ada pohonnya, ada durinya, ada bunganya. Itu yang perlu kita renungkan. Nah, sekarang marilah kita bercermin dari firman Tuhan yang sudah kita baca tadi. Ada 3 model manusia kalau diberi bunga mawar itu ada 3 model manusia.
sikap, ada 3 sikap manusia. Yaitu yang pertama, model manusia yang tingkatannya itu tingkat bawah. Manusia tapi tingkat bawah. Ketika diberi bunga mawar, ini kamu saya beri bunga mawar. Yang dilihat bukan bunganya, tetapi durinya. Dia mengatakan bunga mawar banyak durinya yang menyakitkan. Itu dalam kalimat yang dikatakan dalam pikirannya seperti itu. Bunga mawar ada duri yang menyakitkan. Model manusia tingkat bawah seperti ini, level bawah ini selalu berpikir negatif. Dalam pikirannya itu selalu yang jelek yang dia pikirkan. Dia tidak pernah bersyukur dalam hidupnya. Tanda-tandanya orang seperti itu, orang level bawah itu, dia selalu marah terus, sedikit-dikit marah, terus sedih, gelisah, khawatir, galau dan sebagainya. Jadi selalu berpikir negatif. Orang seperti ini tentu tidak pernah bahagia, karena dalam segala kehidupan dia berpikir secara negatif. Dia enggak pernah bersyukur, dia selalu melihat jeleknya saja. Itu model manusia yang level bawah. Yang kedua, ada manusia itu yang level tengah. Level tengah itu level yang biasa. Ini banyak sekali orang yang model seperti ini. Model level tengah ini adalah orang ini biasanya ya datnyeng, ya kadang-kadang guyu cekaklaan, tapi kadang-kadang muring-muring gak karu-karuan. Kadang-kadang sedih gitu. Kadang-kadang yo sukacita. Kadang-kadang itu murah hati, kadang-kadang. Tapi kadang-kadang jan powelitepol ini. Mereka model tengah ini orangnya itu egois, mementingkan diri sendiri dan pola berpikirnya itu untung rugi. Apa untungku gitu ya. Kalau ada tugas apa-apa, apa untungku gitu. Wes rugi aku nek carane ngene gitu. Pokoknya untung atau rugi. Itu yang dia egois, mementingkan diri sendiri. Dan model orang level tengah ini juga itu tadi datnyeng delok kadang-kadang delok tanggale gitu. Nek tanggal 6 utawa mari panen iki. Utawa bar entuk THR. Tunjangan hari raya. Nyanyine Tuhan betapa banyaknya. Oh itu. Atau gitu ya nyanyinya ku berbahagia. Wah, tanggal 6 berarti itu tandane. Tapi nek pas kena krisis lho kok entek gitu. Lah kok entek durung tanggal 1 lho kok wis entek maneh gitu. Moro nyanyi nih lho suasana hatinya itu berbeda. Aku reh ning sekeng. Wah nyanyi nih. Nek ngono berserah kepada melas nyanyi nih. Jadi enggak mesti gitu loh. Kayak gelombang pasang laut pasang surut itu enggak mesti orang seperti ini jerene menune rames itu ya rames mesti. Nah, kalau diberi bunga mawar dia mengatakan iya bunga mawar tapi ono rine gitu. Bunga mawar tapi ono rine. Cek dipikir iku rine sian, cek dipikir. Itu model orang tengah itu tadi mementingkan diri sendiri dikuasai oleh egois diri sendiri. Itu model tengah. Nah, pada saat ini sebenarnya firman Tuhan mengajak kepada kita yang ketiga ini model manusia tingkat atas, level atas. Orangnya itu selalu bersukacita
tetap berdoa dan mengucap syukur dalam segala hal. Itu tanda-tandanya seperti yang kita baca tadi. Dalam 1 Tesalonika 5, khususnya ayat 16 sampai 18 itu usahakan jangan sampai lupa. Kalau bisa itu mendarah daging dalam hidup kita, menjadi pola hidup kita, selalu bersukacita, selalu tetap berdoa dan mengucap syukur dalam segala hal. Orang level atas ini adalah orang yang hidupnya dikuasai oleh Roh Suci. Nah, seperti minggu yang lalu, tanggal 31 Mei yang lalu, kita bersama-sama memperingati hari raya turunnya Roh Kudus. Dan sekarang tanggal 6 Juni kita merayakan unduh-unduh. Hari raya Roh Kudus, turunnya Roh Kudus itu mengingatkan kepada kita supaya kita selalu mengundang Roh Tuhan bertahta di hati kita, dedalem ono ing ati kita. Dedalem ada di dalam hati kita, menguasai hidup kita sehingga kita menjadi orang manusia yang level atas yang dikehendaki oleh Tuhan, bukan level bawah atau tengah, tetapi firman Tuhan mengajak kita menjadi manusia setengah dewa, atau boleh dikatakan malaikat tak bersayap. Dia selalu dikuasai oleh Roh Suci, dia selalu berbahagia. Tanda-tandanya dia selalu bahagia, selalu sabar, selalu baik hati, dan rela berkorban, dan rela menderita. Tidak mau marah. Mengapa tidak mau marah? Karena punya metode cara marah yang baik. Orang yang dikuasai oleh Roh Suci ini bijaksana di dalam cara marah, sehingga dia tidak mau marah dengan emosi, dengan meledak-ledak itu. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, orang level atas kalau diberi bunga mawar, dia mengatakan, puji Tuhan, bunga mawar yang sangat indah dan berbau harum, gitu ya. Terima kasih Tuhan, bunga mawar ini sangat indah dan berbau harum. Dia berpikir positif. Sekali lagi, berpikir positif dan selalu bersukacita dan tetap berdoa dan mengucap syukur dalam segala hal. Orang seperti ini, orang level atas ini justru orang yang rela menderita, maka dia tidak bisa menderita. Mengapa? Karena rela menderita. Itu sesungguhnya yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Dan dia suka menabur, oleh sebab itu dia menuai. Dan oleh sebab itu marilah kita tiru seperti orang yang model yang ketiga ini, yaitu level atas. Di dalam hari raya unduh-unduh ini, marilah firman Tuhan ini sudah mengingatkan kepada kita semua bahwa virus corona tidak dapat menghalangi kita untuk bersukacita dan bersyukur. Virus corona enggak bisa menghalangi kita, hubungan kita dengan Tuhan enggak bisa. Virus corona enggak bisa menghalangi hubungan kita dengan Tuhan. Virus corona enggak bisa menghalangi kita untuk unduh-unduh. Oleh sebab itu mari kita buktikan, kita merayakan hari raya unduh-unduh ini dengan penuh rasa syukur dan sukacita. Dan kita lakukan dengan penuh rasa hormat. Marilah kita mempersembahkan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Marilah sekali lagi kita selalu berpikir positif, selalu bersyukur dalam segala hal. Tuhan senantiasa menyertai, memberkati kita semua. Amin.
Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan memperbarui iman percaya kita, dan pengakuan ini akan kita pujikan melalui Kidung Jemaat 280, bait pertama sampai 3, dan jemaat saya undang untuk bangkit berdiri. Silakan duduk kembali. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kini tiba waktunya kita akan mengumpulkan persembahan sebagai wujud ungkapan syukur atas berkat yang sudah diberikan pada Tuhan pada kita hari tiap hari. Sebelum kita mengumpulkan persembahan, ada dasar firman Tuhan yang terambil di dalam Mazmur 96 ayat 8 sampai ayat yang ke-9 yang demikian. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Gemetarlah di hadapannya, hai segenap bumi. Mari kita mengumpulkan persembahan dengan diiringi kidung kontekstual 46. Kita pujikan ayat yang pertama, ayat yang kedua, dan ayat yang keempat. Selamanya kasih setianya
umatnya. Dia memberikan rezeki pada semua ciptaannya, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya pada umatnya. Dia memberikan rezeki pada semua ciptaannya, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya pada umatnya. Saudara, kita akan bersama-sama doa syafaat, doa persembahan, dan juga doa Bapa kami. Oleh sebab itu, dalam doa syafaat ini, doa persembahan, semua majelis maju ke depan membawa persembahan berupa buah, dan semua satu persatu. Kita bersama-sama akan masuk dalam doa syafaat, doa persembahan, sekaligus juga kita lanjutkan dengan doa Bapa kami yang akan kita nyanyikan. Mari kita berdoa. Segala puji, syukur, hormat, dan kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Sungguh kami merasakan kehadiran Tuhan di tengah-tengah kami, kehadiran Tuhan di hati kami. Bahkan Tuhan telah berfirman pada saat ini. Firman Tuhan telah mengingatkan kepada kami semua, supaya kami selalu berpikir positif, supaya kami selalu dalam hidup kami punya pola hidup yang mendarah daging, yaitu selalu bersukacita, tetap berdoa, dan mengucap syukur dalam segala hal. Terima kasih Tuhan, firman-Mu mengingatkan supaya kami rela berkorban, juga rela menderita. Firman-Mu mengingatkan supaya kami mau menabur, sehingga kami tidak akan berkekurangan, karena yang menabur pasti akan menuai. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Ya Tuhan, pada saat ini kami mengumpulkan persembahan, baik persembahan kami yang berupa uang, syukur, unduh-unduh, maupun persembahan kami yang berupa natura, persembahan yang berupa barang. Kami mohon kiranya Tuhan berkenan menerima, menyucikan, dan memberkatinya. Demikian juga persembahan-persembahan kami yang berupa lelangan, baik lelangan online, kami mohon kiranya Tuhan memberkatinya. Terima kasih Tuhan, pada saat ini kami juga persembahkan seluruh kehidupan kami. Kami mohon Tuhan berkati hidup kami, Tuhan pakai menjadi alat kasih Tuhan, saluran berkat Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ajarkanlah kepada kami untuk selalu mengucap syukur dalam segala hal. Ajarkanlah kepada kami supaya kami sungguh-sungguh membuktikan bahwa virus corona tidak dapat menghalangi kami untuk bersukacita dan bersyukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Akhirnya kami serahkan seluruh kehidupan kami, apapun yang akan terjadi hanya di tangan kuasa-Mu yang penuh kasih. Karena kami percaya Tuhan punya rencana yang terbaik bagi kami, indah pada waktunya, tepat pada waktunya. Tidak ada yang mustahil di hadapan-Mu Tuhan, jadilah kehendak-Mu. Karena doa ini kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa.
Sucikanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti yang di surga. Berikan kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni kesalahan kami seperti kami ampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa, kemuliaan selamanya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah ini. Oleh sebab itu, jemaat kami mohon untuk bangkit berdiri. Saudara-saudara, lanjutkan perjalanan hidupmu. Jalanilah hidup ini dengan penuh rasa syukur dan sukacita. Ingatlah firman Tuhan, supaya kita selalu bersukacita, tetap berdoa, dan mengucap syukur dalam segala hal. Ingatlah pula bahwa Tuhan selalu menyertai, memberkati kita hari demi hari. Sekarang arahkan hatimu kepada Tuhan, terimalah berkat dari Tuhan. Kasih, karunia, damai, sejahtera, dan berkat dari Tuhan Allah yang Maha Tinggi, Allah Bapa, Yesus Kristus, dan Roh Kudus yang dipuja sepanjang masa, sumber dari segala berkat, sumber dari segala kasih, karunia dan keselamatan, sumber dari segala hikmat kebijaksanaan, senantiasa menyertai, memberkati kita semua saat ini dan selamanya. Haleluya. Amin.